Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. فنواصل كتاب البيان الأوحد في توحيد الله الأحد. Masih pada pembahasan penetapan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala, yang dimana orang-orang Jahmiyah menolak sifat Allah dengan dalil akli, di mana mereka mengatakan bahwa ketika mereka menolak sifat Allah dengan mengatakan Allah tidak di atas dan tidak di bawah, dan kita ahlu sunnah, ahlu as-salaf mengatakan bahwa ini kontradiksi. Kata mereka tidak kontradiksi. Kenapa? Karena yang kontradiksi itu apabila sifat itu bisa menerima sifat, maksudnya bisa disifatkan dengan atas dan bawah kemudian dihilangkan darinya, maka inilah yang kontradiksi. Adapun apabila Allah, maka Allah tidak masuk ke dalam kategori ini, sehingga tidak kontradiksi apabila dihilangkan dari Allah atas dan bawah. Nah, maka kita katakan pertama ini membuat Allah lebih hina dibandingkan makhluk yang bisa disifatkan dengan atas atau bawah. Nah, makanya ini diantara kaidah filsafat yang mengandung kekufuran, waliyadzubillah. Kemudian yang kedua, kata mereka, atau masih yang pertama kan? Nah, apa kata mereka yang kedua? Kata mereka, Allah Subhanahu wa taala boleh dikatakan tidak di atas, tidak di bawah karena Allah tidak berarah. Karena Allah tidak berarah dan bertempat. Maka ini sudah kita sebutkan juga bahwa arah dan tempat itu perkara relatif. Apa yang kalian maksud dengan arah dan tempat? Apabila kalian maksud arah dan tempat adalah makhluk itu sendiri, maka jelas Allah tidak di ruang lingkup makhluk. Apabila yang kalian maksud dengan arah atau tempat adalah posisi tinggi di atas seluruh makhluk, maka Allah di atas seluruh makhluk. Dan ketika kalian mengatakan Allah tidak di atas atau tidak di bawah, maka ini kontradiksi yang tak bisa kalian hindari. Nah, kemudian mereka juga mengatakan bahwa apa? Bahwa yakni orang-orang Asy'ariyah mengatakan bahwa Ahlus Sunnah yang menetapkan sifat tinggi bagi Allah secara akal berarti mengkiaskan Allah dengan tabiat makhluk. Sementara pada sifat Allah tidak boleh dikiaskan dengan tabiat makhluk, maka kita katakan kalian wahai Asy'ariyah ketika menetapkan sifat yang 7, ketika menetapkan sifat wujud bagi Allah, seluruhnya kalian gunakan dalil akli, dan dalil akli yang kalian gunakan adalah kias antara al-khaliq dan al-makhluk. Maka ini bantahan kepada kalian. Makanya imma kalian tolak semuanya, katakan Allah tak punya sifat dan Allah tak ada, sehingga kalian menjadi orang-orang ateis, atau kalian menetapkan seluruh apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga kalian menjadi ahlu sunnah dan tidak menyamakan sifat itu dengan sifat makhluk, tidak menyamakan kaifiyat sifat Allah dengan kaifiyat sifat makhluk. Nah, kemarin kita sebutkan juga i'tirad yang ketiga atau kritikan mereka dari sisi akal. Kata mereka, kalau menetapkan sifat zat bagi Allah berarti memberikan konsekuensi Allah itu terbatas, kan gitu. Ya, ini ada batasnya, sehingga arah bawah menopang Allah, ya, ada batasnya, tidak menyatu.
Maka kalimat had di dalam bahasa Arab itu mujmal. Apa yang dimaksud dengan had? Apakah yang dimaksud dengan kaifiyat? Maksudnya Allah di atas makhluknya dengan kaifiyat yang Allah ketahui, yang tidak diketahui makhluknya kaifiyatnya bagaimana, maka ini benar maknanya kan gitu, ada hadnya. Nah, hanya Allah yang mengetahui kaifiyatnya. Apabila yang dimaksud dengan had adalah artinya Allah terpisah, tidak menyatu dengan makhluknya, ada batasnya. Maksudnya apa? Wujud alam semesta ini yang makhluk kita ini sekarang kan Allah enggak di sini. Artinya Allah posisi tinggi tapi tidak menyatu dengan makhluknya. Ini yang kalian maksud dengan had, artinya Allah tidak menyatu. Maka ini makna yang benar. Maka ini makna yang benar. Maka yang kita dapatkan sebagian ucapan salaf, mereka menetapkan had artinya mengatakan Allah tinggi di atas makhluk tanpa menyatu dengan makhluk. Ada batasnya. Jelas, ada batasnya. Tidak menyatu dengan makhluk, tidak masuk ke dalam lingkup makhluk. Makanya sebagian ahlu sunnah mengatakan Allah istiwa di atas arsy tanpa had. Apa makna tanpa had? Tanpa kaifiyah yang diketahui oleh makhluk. Nah, dan had juga tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah penetapan atau penolakannya. Ini juga diantara apa? Di antara syubhat orang-orang filsafat untuk menolak sifat Allah, orang-orang ahli kalam. Taib. Kita lanjutkan al-i'tirad ar-rabi', kritikan orang-orang yang menolak sifat Allah dari sisi dalil akal. Masih ingat dalil akal yang kita gunakan untuk menetapkan sifat Allah? Ada yang bisa mengulangnya? Yang disebutkan Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika membantah Jahmiyah. Abu Rashid. Masih ingat Abu Rashid? Ahlu sunnah menetapkan dalil akli, dalil secara akal bahwa Allah tinggi di atas seluruh makhluk. Dan ini ucapan Imam Ahmad rahimahullah, ucapan Imam ahli sunnah, bukan ucapan Muhammad bin Abdul Wahhab atau ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Maksudnya bukan mereka yang mencetuskan pertama kali, tapi yang diketahui pertama kali menyebutkan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Abu Rehan. Apa dalil aklinya? Bang Arun. Nah, ahsant. Kita tanya sama mereka, kalian wahai Asy'ariyah ketika menolak sifat tinggi bagi Allah, di mana Allah ciptakan makhluknya? Kan itu. Ketika Allah menciptakan makhluknya, apakah di dalam zatnya atau di luar? Ya kan? Maka wajib mereka mengatakan apa? Nah? Di luar. Naam. Wadah. Karena kalau mereka mengatakan di dalam zat Allah, berarti Allah menyatu dengan makhluknya. Ini akidah hululiyah. Ini kafir yang mengatakan demikian. Nah, ketika Allah menciptakan makhluknya dan makhluknya di luar zatnya, di mana posisi antara Allah dengan zatnya? Bagaimana posisinya? Apakah ini udah di luar kemudian Allah menyatu? Ya kan? Udah kita pahami. Allah menciptakan makhluknya di luar zatnya. Kemudian makhluknya ini dia masukkan ke dalam zatnya atau dia masuk ke dalam makhluknya? Dua-duanya mustahil kan? Nggak mungkin Allah ciptakan makhluknya di luar zatnya kemudian dimasukkan ke dalam zatnya menyatu, atau Allahnya pun masuk ke dalam zatnya sebenarnya dua-duanya sama. Maka dua-duanya mustahil. Nah, antara Allah dan makhluk di mana posisinya? Apakah sama? Mungkinkah sama ketinggian Allah dengan makhluknya? Jelas berbeda. Atau enggak mungkin juga makhluknya lebih tinggi dibandingkan dia, di atasnya dibuatnya. Maka ini juga menyelisihi akal dan dalil. Sementara Allah mengatakan huwa al-zahir wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Al-zahir kata Nabi laisa fawqahu syai'un. Tidak ada sesuatu pun dari makhluk di atas Allah.
Artinya apa? Semua makhluk itu di bawah Allah. Nah, jelas. Berarti jelas menunjukkan secara akal ketika Allah menciptakan makhluk dan Allah membiarkan makhluk tersebut di luar dirinya dan makhluk tersebut di atas dan Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Allah buat makhluk tersebut di bawahnya. Inilah ketinggian secara zat. Wadah? Inilah ketinggian secara zat. Baik, kita sebutkan al-i'tirad ar-rabi'. Kritikan yang keempat dari sisi akal yang didengungkan oleh ahlul bid'ah. An qalu, yakni mereka berkata, annahum qalu, hal Allah Ta'ala qabla an yakhluq al-alam kana dakhil al-alam am kharijah? Kata ahlul bid'ah, apakah Allah sebelum menciptakan al-alam, maksud alam di sini adalah seluruh makhluk. Jelas. Al-alam adalah makhluk. Artinya apakah Allah sebelum menciptakan makhluk maka Allah di dalam makhluk atau di luar makhluk? Wadah pertanyaannya. Apakah Allah sebelum menciptakan makhluk maka Allah di luar makhluk atau di dalam makhluk? Gimana Abu Rizki? Apakah Allah sebelum menciptakan makhluk Allah di luar makhluk atau di dalam makhluk? Abu Darda, nufaji'uka bis-su'al. Apakah Allah sebelum menciptakan makhluk Allah itu di dalam makhluk atau di luar makhluk? Ahsant. Wadah. Makhluknya belum ada. Bagaimana mungkin Allah di dalam dan di luar? Saya bayanhu. Wadah. Fa in qultum kana dakhil al-alam faqad naqadtum al-aql. Ini kata mereka, yakni Asy'ariyah, ahlul bidah. Contohnya nanti kita sebutkan di antara Said Fudah. Sekarang masih hidup dia, Said Fudah ini, subhanallah, enggak tahu malu. Nah, orang Suriah dia aslinya. Diagungkan di Malaysia dia. Diangkat sama orang-orang Asy'ariyah. Kata mereka apa? Maka Allah di dalam alam. Kalau kalian mengatakan, maksudnya Ahlus Sunnah mengatakan Allah di dalam alam, maka kalian menyelisihi akal. Li'anna al-alam lam yakun mawjudan. Yani kaifa dakhiluhu, kan gitu. Sementara alam itu belum ada, bagaimana mungkin di dalamnya? Wa in qultum laysa dakhil al-alam, kalau kalian mengatakan Allah sebelum menciptakan alam, Allah di dalam alam, maka kalian menyelisih akal. Faqad naqadtum al-aql aidan li'anna al-alam laysa mawjudan fa kaifa yakunu kharija, karena alam juga belum ada dan bagaimana mungkin Allah di luar. Wa in qultum la dakhilahu wala kharijah. Ini mereka berusaha menggiring apa? Menggiring salafus saleh untuk mengatakan Allah tidak di dalam alam dan tidak di luar alam. Ini teknik mereka, ini mahad filsafah. Kata mereka apa? Kalau kalian wahai salafus saleh, wahai Wahabi, ini mereka mengatakan sebelum Allah menciptakan alam, Allah tidak di dalam alam dan tidak di luar alam. Tamam? Faqad nasabtum ila Allahin naqs. Kalian menyandarkan kepada Allah kekurangan. Kalian menyandarkan kepada Allah kekurangan. Kenapa? Lianna nafya syai' la yakunu illa ba'da tasawwuri imkanihi. Yani hadhihi al-qa'idah qa'idah batilah. Kata mereka karena menolak sesuatu tidak akan bisa kecuali membayangkan mungkinnya sesuatu tersebut. Ini kaidah yakni la asla lahu. Yani enggak ada asalnya. Kata mereka apa? Menolak sesuatu yakni enggak mungkin terjadi sampai bisa membayangkan terjadinya sesuatu itu. Jelas. Fa haqiqatu nafyihim, maka hakikat dari penolakan mereka annahu yumkin an yakuna Allah la dakhilal alam wala kharijah. Hakikat dari ucapan Wahabi ala za'mihim bahwa Allah itu mungkin tidak di dalam alam
dan tidak di luar alam. Naam. Wadih. Ini di antara syubhatnya. Ini dikatakan Said Fudah juga, subhanallah, ini kif akalnya bisa sebodoh itu? Bagaimana mungkin? Nanti akan kita bahas. Baik. Walakin mujarrad imkan dzalika fi haqqillahi naqsun ala usulikum. Akan tetapi hanya sebatas mengatakan mungkin pada hak Allah, yakni mungkin pada hak Allah bahwa Allah tidak di dalam alam dan tidak di luar alam sebelum menciptakan alam. Kan itu, ini membantah usul kalian. Ini ala za'mihim. Maksudnya ala za'mihim sesuai dengan klaim mereka. Fa antum kila al-halain. Ini kata mereka juga kepada ahli sunnah. Ini orang-orang Asy'ariyah. Al-itsbat wan nafi la taslamuna min al-khalal. Imma kalian tetapkan Allah la dakhil al-alam wa la kharij al-alam, atau kalian nafikan Allah dakhil alam atau Allah kharij al-alam atau dakhil al-alam. Ini juga salah, kan itu. La dakhil al-alam wa la kharij al-alam juga salah. Yani Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam, ini salah. Allah tidak di luar alam dan tidak di luar alam, ini juga salah. Nah, fa imma an tunaqidu al-aql, atau kalian membenturkan konsep akal, wa imma an taqulu bi imkanin naqs fi haqqillah, atau kalian mungkin mengatakan kekurangan pada hak Allah. Naam. Walakin hadzal i'tirad ghairu sahih. Pertama, kritikan ini kritikan yang batil. Wa bayanu ma fihi min khalal yatabayyan bil umuri taliyah. Baik, akan kita jelaskan sisi kebatilannya. Al-amr al-awwal. Sisi yang pertama, anna la nusallimu bi sihhati as-su'ali wa la nadkhulu fil jawab anhu min haythu al-asl li'annahu su'alun khati'un wa batil. Fala naqulu inna Allah qabla khalqi al-alam aw qabla khalaqa al-alam dakhil al-alam aw kharijah, wa la naqulu la dakhil al-alam wa la kharijah. Fa nahnu lam nusaddir hukman. Naam. Sebagaimana yang disebutkan Abu Darda ketika mereka bertanya kepada kita, Allah sebelum menciptakan alam, apakah Allah di dalam alam atau di luar alam? Kita katakan pertanyaanmu batil. Kenapa? Alam itu belum ada. Bagaimana mungkin dia di dalam atau dia di luar? Orang alamnya enggak ada. Kita ambil contoh bukan menyamakan Allah, akan tetapi dari sisi bahasa. Apakah Zaid sebelum ada rumah, dia di dalam rumah atau di luar rumah? Hah? Si Kevin sebelum ada rumah, dia di dalam rumah atau di luar rumah sebelum ada rumah? Hah? Nah, rumah belum ada, bagaimana kita bisa menisbahkan dia di dalam atau di luar, kan gitu? Bagaimana kita mengkaitkan dia di dalam atau di luar sementara rumahnya enggak ada? Ini kan dalam atau luar itu apa kaitan antara dua perkara, dua zat. Bagaimana mungkin kau katakan dia enggak di dalam, enggak di luar, orang rumahnya enggak ada sama sekali? Wah, ini pertanyaan yang batil. Nah, inilah yang mereka gunakan, akal mereka subhanallah. Ya, ini hilang, dangkal. Nah, fala naqulu inna tayyib, ini kita udah sebutkan. Fa nahnu lam nusaddir hukman, kita belum mengeluarkan hukum apapun, kan gitu. Kita katakan pertanyaan batil. Pertanyaanmu batil. Bagaimana mungkin Allah sebelum menciptakan alam, Allah di dalam atau di luar? Orang alam belum ada sesuai dengan konsep kalian. Nah, wa inna ma naqulu as-su'alu ghalatun fa ghayatu ma sadara minna al-hukm ala su'al wa laysa al-jawab anis su'al. Nah, pertanyaannya batil, kita katakan kita enggak memberikan hukum apapun. Wah, kita tidak memberikan hukum apapun. Karena apa? Pertanyaannya salah. Fala yalzamuna al-akhdhu bi syai'in min ihtimalat dzalika su'al. Maka enggak boleh kalian menyandarkan kepada kami konsep atau konsekuensi pertanyaan kalian, karena kami tidak menerima pertanyaan itu. Jelas? Jangan kita terima, kan gitu. Sehingga kita enggak kena konsekuensi pertanyaan atau jawaban kita.
Makanya harusnya tadi Abu Rizki jangan menjawab mengatakan bahwa pertanyaannya salah. Karena kalau dijawabnya salah dua keadaan. Wadih. La likaunihi ghalatan fayajibu 'ala al-mu'tarid an yusahhih as-su'al. Karena pertanyaannya memang udah salah, maka wajib dia benarkan dulu pertanyaannya. Ini yang pertama, kita katakan pertanyaannya pertanyaan yang tidak masuk akal. Pertanyaan enggak masuk akal. Bagaimana mungkin Allah sebelum menciptakan alam dia di dalam atau di luar? Orang alam enggak ada sebelum diciptakan, kan gitu. Sebagaimana Z tidak di dalam, ketika Z belum ada rumah, tidak dikatakan dia tidak di dalam, tidak juga dikatakan dia di dalam. Artinya kita enggak memberikan hukum apapun, tawakuf, karena soalnya batil. Al-amru tsani, poin yang kedua, anna ad-dukhul wal khuruj zarfani la yata'allaqani illa bi umurin wujudiyyah. Fa idza lam yujad muta'alliquhuma alladhi huwa al-mawjudat fa itsbatuhuma wa nafyuhuma abathun was su'alu anhuma abathun li'anna al-muta'allaq lam yujad ba'du. Perkara yang kedua, dalam dan luar, posisi dalam dan luar itu berkaitan dengan sesuatu yang sudah ada, antara dua zat yang ada, kan gitu. Antara zat yang ada, ya enggak? Zatnya itu ada. Misalnya itu tadi kita sebutkan Z di dalam rumah, Z di luar rumah. Harus ada Z, harus ada rumah. Jelas? Bisa kita katakan Z di dalam rumah dan bisa kita katakan Z di luar rumah ketika Z ada dan rumah pun ada. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala ketika kita katakan tidak di dalam alam atau tidak di luar alam, makanya harus Allahnya jelas wujudnya ada dan alam juga harus ada. Wadih. Karena antara dalam dan luar ini kan perkara nisbi, perkara relatif, artinya tidak bisa kita fahami sampai kedua belah pihak ini yang di dalam atau yang di luar itu dua-duanya ada. Jelas, makanya Anda katakan perkara dalam dan luar ini kan amrun i'tibari. Yani apa makna amrun i'tibari? Ditinjau dari perkara apa? Apakah ada dalam? Coba tunjukkan dalam. Ada enggak zat dalam itu? Ada dalam, ini dalam nih. Enggak ada kan dia. Dia amrun nisbi. Misalnya si Kevin, ketika dia dimasukkan ke dalam masjid, baru kita fahami si Kevin di dalam masjid. Kalau Kevin nggak ada, masjid nggak ada, bisakah dikatakan si Kevin di dalam masjid? Wadih. Itu maksudnya. Jadi dalam dan luar itu bukan ada zatnya begitu saja, tapi amrun i'tibariyun nisbiyun. Dikaitkan antara Kevin dan masjid. Harus ada dulu Allah, harus ada dulu alam. Kalau alamnya nggak ada, bagaimana mungkin Allah dikatakan di luar atau di dalam? Begitu juga Kevin, kalau nggak ada masjidnya, bagaimana mungkin dikatakan ada di dalam atau di luar? Ya, ini berkaitan dengan amrun wujudi, kan gitu. Dan dalam dan luar itu zarfani muta'alliqani bil umuril wujudiyah, fa huwa amrun i'tibariyun nisbiyun. Naam. Al-amru tsalits, perkara yang ketiga, anna nafya asy-syai' la yalzam minhu al-hukm bi imkanih. Menolak sesuatu tidak memberikan konsekuensi, memberikan hukum akan mungkinnya. Menolak sesuatu tidak memberikan konsekuensi, memberikan hukum akan mungkinnya. Wadih Bang Harun. Menolak sesuatu tidak memberikan konsekuensi, memberikan hukum akan mungkinnya yang ditolak itu terjadi. Kita ambil contoh biar jelas. Ini kaidah umum, tentunya kaidah filsafat. Udah Nabi bilang kaidah filsafat, kaidah ahlil kalam yang batil. Fa nahnu nahkum ala umurin mumtani'atin bi annaha ghairu mawjudah wa la yalzam min dhalika annaha mumkinah. Maka kita memberikan hukum kepada perkara-perkara yang tidak mungkin, ya kan? Dan perkara yang tidak mungkin ini
Ya nggak ada, dan tidak memberikan konsekuensi bahwa yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Wadah? Fanahnu nahkum ala umurin mumtani'ah. Kita bisa memberikan hukum kepada perkara yang mumtani', yang tidak mungkin terjadi. Bahwa yang tidak mungkin terjadi itu kita bisa memberikan hukum bahwa yang tidak mungkin terjadi itu enggak ada, dan tidak bisa menjadi konsekuensi bahwa apa? Yang tidak mungkin terjadi itu bisa menjadi mungkin. Fanaqulu, kita katakan, yamtani'u wujud ilahin akhar ma'allah. Ini dulu kita fahami contohnya. Kita katakan tidak mungkin ada pencipta selain Allah. Ya kan? Kita katakan tidak mungkin ada pencipta selain Allah. Wadah? Yang menciptakan alam semesta harus satu. Ini diterima di mayoritas orang-orang filsafat. Karena kalau ada dua pencipta, dan orang-orang Asy'ariyah mengangkat tamanu, dalil tamanu, kan gitu, maka apa? Akan tidak lagi menjadi Tuhan atau sembahan atau Rabb salah satu dari keduanya. Kalau ada dua pencipta, tidak lagi ada yang bersendiri wajib al-wujud, yang azali. Nah, taib, sampai di sini kita fahami secara mujmal. Taib, wa hadha an-nafi la yalzam minhu anna nu'minu bi imkani wujudi ilahin ma'allah. Nah, ketika kita katakan tidak mungkin ada pencipta selain Allah, ya kan? Asy'ariyah juga mengimani bahwa tidak mungkin ada pencipta seluruh alam semesta bersama Allah. Maka apakah menjadi konsekuensi bagi kita bahwa mengatakan mungkin, ya ini terjadi, mungkin ada ilah atau pencipta selain Allah? Maka ini konsekuensi yang harus mereka terima, bahwa menafikan sesuatu tidak memberikan konsekuensi untuk menetapkan hukum akan mungkinnya sesuatu tersebut terjadi. Nah, fatilkal muqaddimah nafyu syai' yalzam minhu al-iqrar bi imkanihi aqlan laysat sahihah. Maka muqaddimah atau kaidah yang mereka dengungkan bahwa menolak sesuatu memberikan konsekuensi untuk menetapkan mungkinnya sesuatu itu terjadi, maka ini akidah atau keyakinan atau kaidah yang batil. Nah, makanya Nabi bilang ini hanya sebatas apa ya, kayak bacotan sajanya sebenarnya. Bacotan orang-orang filsafat untuk memaksa ahlu sunnah mengikuti ucapan mereka, tapi dengan cara yang tak masuk akal. Jelas. Sebagaimana yang dikatakan Said Fudah kan gitu, bahwa Allah sebelum menciptakan alam, dikatakannya Allah tidak di dalam alam dan tidak di luar alam. Nah, setelah menciptakan alam, begitu juga Allah tidak di dalam alam dan tidak di luar alam. Wadah. Ini kata Said Fudah yang diikuti Asy'ariyah yang sekarang. Katanya apa? Allah sebelum menciptakan alam, maka Allah tidak di dalam alam dan tidak di luar alam. Ini kata dia. Pertama ini salah kan gitu. Karena apa? Alam enggak ada. Kemudian kata Said Fudah yang lebih konyolnya lagi, setelah Allah menciptakan alam, Allah pun juga sama sebelum menciptakan alam tidak di dalam dan tidak di luar. Berarti enggak ada bedanya sama dia antara Allah setelah menciptakan alam dan sebelum menciptakan alam. Yani yukhaliful aql. Jelas? Apa Rehan? Kata Said Fudah apa? Kita ulangi. Allah sebelum, di mana Allah sebelum menciptakan alam? Kan gitu. Bagi dia, Allah sebelum menciptakan alam tidak di dalam dan tidak di luar. Pertama, ucapan dia bahwa Allah sebelum menciptakan alam tidak di dalam dan tidak luar, ini udah kita sebutkan ucapan yang batil kan? Karena alam itu belum ada. Nah, katanya yang lebih konyol, nah begitulah Allah setelah menciptakan alam tidak di dalam dan tidak di luar. Makanya dia mengatakan bahwa Allah itu tidak di dalam alam dan tidak di luar. Ini lebih gila lagi apanya? Kesalahannya. Kalau yang pertama, sebelum menciptakan alam dia mengatakan Allah tidak di dalam dan tidak di luar, ini ucapan yang menyelisihi akal. Terlebih lagi ketika Allah menciptakan alam, dia mengatakan tidak di dalam, tidak di luar. Wah.
Nah, al-i'tirad al-khamis, kritikan yang kelima. Wa huwa ahammu al-i'tiradat ladaihim wa aktsaruha intisharan. Ini di antara kritikan yang paling penting dan yang paling banyak tersebar, yang paling sering mereka ulang-ulang. Makanya subhanallah, akidah Asy'ariyah, banyak orang Asy'ariyah enggak faham akidah mereka. Susah. Karena itu tadi, merusak akal, merusak fitrah, merusak dalil. Apa kata mereka? Kritikan yang kelima, annal jihad wal amakin kulluha makhluqah. Mereka mengatakan bahwa arah dan tempat itu seluruhnya makhluk. Arah dan tempat, kata mereka, seluruhnya apa? Makhluk. Faqabla khalqil alam lam takun hunaka jihatun asla. Nah, kata mereka, sebelum Allah menciptakan alam, maka tidak ada arah, ya kan? Muqaddimah yang pertama apa? Arah dan tempat itu adalah makhluk. Arah dan tempat itu adalah makhluk. Nah, sebelum Allah menciptakan makhluk, berarti kan tidak ada arah dan tidak ada tempat. Mirip macam yang sebelumnya, tapi dengan lafaz yang berbeda. Wala tujad amakin ma'allah, maka tidak ada tempat bersama Allah. Jelas, karena Allah belum menciptakan makhluk, karena makhluk itu adalah tempat. Walam tujad hadhil jihad wa hadhil amakin illa ma'a khalqil alam, maka tidak ada arah dan tidak ada tempat kecuali setelah apa? Setelah menciptakan alam, karena alam itu adalah arah dan tempat. Fa idza qultum, kalau kalian mengatakan, wahai Wahabi, ini ucapan mereka. Kita sebutkan Wahabi karena mereka sering mendengungkan itu, walaupun kita tidak beriltizam dengan lafaz Wahabi. Fa idza qultum innallaha fi jihatil ulu wa fi makanil ulu, kalau kalian mengatakan Allah itu di arah atas dan di posisi atas, sementara makhluk belum apa? Diciptakan, ya kan? Nah, ini kayak yang tadi juga sebenarnya, cuma diubah lafaznya. Faqad athbattum anna Allah fi makhluq minal makhluqat, maka kalian menetapkan bahwa Allah di dalam makhluk di antara makhluknya. Wa hiya al-jihatu au al-makan, itulah arah dan tempat. Yalzamukum ahad amrain, maka kalian akan jatuh pada dua perkara. Perkara yang pertama, al-awwal anna Allah hawahu makhluqun minal makhluqat, bahwa Allah akan diliputi makhluk di antara makhluk. Maka Allah akan diliputi makhluk. Wa hiya jihatul ulu au al-makan, karena makhluk itu bagi mereka adalah arah dan tempat. Watsani, yang kedua, anna hunaka makhluqan qadiman ma'allahi wa hiya jihatul ulu au al-makan. Konsekuensi yang kedua, kalian akan jatuh bahwa mengatakan bahwa Allah atau ada makhluk yang qadim, yang azali bersama dengan Allah, sehingga bisa dikatakan Allah di arah atas atau di tempat. Jelas? Yang pertama, kita katakan muqaddimah yang pertama apa? Bahwa bagi mereka arah dan tempat adalah makhluk, ya kan? Maka sebelum, bayangkan dulu, sebelum Allah menciptakan alam, ini makhluk, berarti tidak ada apa? Tidak ada arah, kan? Nah, kalau kalian mengatakan bahwa Allah di arah atas sebelum menciptakan alam, yakni makhluk, dan berada di tempat yang tinggi, maka kalian akan mengatakan bahwa Allah di dalam makhluknya
Ini kata mereka. Wahia al-jiha au al-makan. Itulah arah dan tempat. Maka kalian akan jatuh pada dua perkara. Yang pertama, kalian akan mengatakan bahwa Allah diliputi makhluk di antara makhluknya. Itulah yang dikatakan arah atas atau tempat atas. Watsani, yang kedua, berarti ada makhluk yang qadim, yang azali, ya kan, bersama Allah. Itulah arah atas. Yani subhanallah, kalian udah katakan bahwa sebelum Allah menciptakan alam, kan gitu. Kok kalian tanya lagi apa? Apakah Allah di arah atas dan di bawah? Sementara bagi kalian apa? Bagi kalian arah dan tempat adalah makhluk. Taib. Kita baca bantahannya. Walakin hadzal i'tirad ghairu sahih. Kritikan ini tentunya kritikan yang batil. Wa huwa qa'imun ala tasawwurin khati', yang dimana ini berlandaskan dengan gambaran yang salah, pemahaman yang salah. Hasiluhu, apa kesimpulannya? Anna hunaka makhluqan wujudiyan ismuhu jihatun au ulu, bahwa ada makhluk yang di kehidupan real namanya arah atau tinggi. Makanya udah kita sebutkan kepada mereka tentang masalah jihad dan makan, kan, al-hayyiz dan arah. Ini udah kita bahas. Ada yang masih ingat rincian tentang arah dan tempat atau hayyiz atau ruang atau arah? Nah, Abu Darda, apakah Allah bertempat? Atau apakah Allah berarah? Karena ini memang sering mereka ulang-ulang. Nanti mereka katakan bahwa Allah tidak berarah, Allah tidak bertempat. Dengan itu Allah tidak dikatakan di atas. Wallah. Apakah Allah bertempat? Apakah Allah berarah? Bang Arun? Jangan langsung. Jangan langsung ditembak berarah secara mutlak. Pakai step. Pertama harus dirinci apa itu arah, ya kan? Nah, antum ulti. Yang pertama dirinci apa itu arah? Apakah arah yang kau maksud adalah makhluk? Ya kan? Amrun. Makanya kemarin dulu disebutkan arah itu kadang bisa yang dimaksud dengan arah yakni jiha al-mutawajjih, yakni yang mengarah dia. Misalnya si Kevin sekarang, dia inilah arah. Kemudian bisa juga arah yang dimaksud adalah apa? Al-mutawajjah ilaih, yang dia mengarah kepadanya, itulah kiblat contohnya. Jadi arah itu bisa yang dimaksud dengan kiblat, bisa yang dimaksud arah juga dia. Makanya itulah kemarin kita bilang, coba tunjuk arah kanan. Kanan siapa? Itu kan dia berarti. Dinisbatkan kepada dia, kanan si Kevin, berarti kiri ana. Jelas. Tapi kalau al-mutawajjah ilaih, yang diarahkan kepadanya, itulah kiblat. Nah, kalau yang dimaksud dengan arah al-mutawajjah ilaih ay ila sama al-ulul mutlaq, maka Allah di atas sana. Naam. Adzan. Fadhal. Baik, kita lanjutkan. Kita katakan bahwa kritikan mereka ini kritikan yang batil. Kenapa? Karena dibangun di atas pemahaman yang salah. Karena mereka memahami bahwa arah itu apa? Arah itu adalah makhluk. Kan gitu. Makhluk yang ada di kehidupan real, itu bagi mereka arah. Atau tempat itu adalah Allah menyatu dulu di alam atau di ruang dimensi makhluk, baru dikatakan bertempat. Ini bagi mereka. Qala wa anna Allah Ta'ala halla fi hadzal makhluq fattasaba bi sifatil ulu. Jadi Allah menyatu dengan makhluknya, baru tersifatkan dengan sifat tinggi. Walakin la ahadun atau la ahada minal muslimina yaquluna bihadza atau yaqulu bihadza.
Tidak ada salah seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya yang sesuai dengan akidah salafus saleh mengatakan bahwa Allah berada di dalam lingkup makhluk, kecuali orang-orang hululiyah ittihadiyah, dan mereka kafir yang mengatakan Allah di semua tempat. Wadah. Kita katakan Allah tidak menyatu di dalam makhluknya, Allah tidak berada di dimensi dan lingkup makhluk ini. Falam yaqul ahadun minal muslimin inna Allah ta'ala fi makanin aw fi jihatin makhluqah wujudiyah. Tidak ada yang mengatakan Allah itu di tempat atau di arah yang dimana arah dan tempat itu adalah makhluk yang udah ada. Wa innama yaqulun, akan tetapi ahlu sunnah mengatakan, salafus salih mengatakan, inna Allah ta'ala hina khalaqal alama ja'alahu asfala minhu. Jelas kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan makhluk dan makhluk ini sudah ada, maka Allah jadikan makhluk ini di bawahnya. Dan memang yakni langsung Allah ciptakan makhluk tersebut di bawahnya. Wadah. Jadi langsung Allah ciptakan makhluk tersebut di bawahnya dan di luar zatnya, tidak menyatu dengan zatnya. Wadah. Jelas, Bang Harun? Jadi Allah menciptakan makhluknya langsung dibuatnya di bawahnya. Bukan berarti jangan sampai dibayangkan oh Allah ciptakan nanti kayak manusia di depannya baru dibuatnya di bawah. Enggak, langsung Allah buat di bawahnya. Makhluknya itu tidak menyatu dengan zatnya. Wa huwa alin alaihi, dan Allah tinggi di atasnya. Fahadzal ulu adzati alladhi yuthbituhu ahlus sunnah. Inilah ketinggian secara zat yang tak pernah lepas dari Allah, yang ditetapkan ahlus sunnah. Wa huwa laisa amran wujudiyan, kan gitu. Jadi arah itu sebenarnya tidak ada wujudnya, tapi perbandingan antara, bukan perbandingan, hubungan antara satu zat dengan zat yang lain. Iya kan? Hubungan antara satu zat dengan zat yang lain. Kapan dikatakan si Kevin di arah kiri, sampai kiri itu ada? Ya enggak? Kalau kirinya enggak ada, bagaimana mungkin Kevin bisa dikatakan di arah kiri? Kiri aja enggak ada. Wadah? Antara hubungan antara Kevin dengan kiri. Tapi manusia bisa membayangkan kiri itu bisa enggak ada, kan gitu kan? Tapi di kehidupan real apakah ada kiri begitu saja? Ada kiri. Kalau kita tunjuk kiri, ini tembok. Jelas. Antara dua zat. Contohnya dikatakan si Kevin menghadap kiblat, mengarah kiblat. Kapan dikatakan dia mengarah kiblat? Apabila arah kiblat sudah ada dan Kevin sudah ada. Ya kan? Nah, begitulah hubungan antara Allah dan makhluknya. Suka ada dulu makhluknya ini, kan gitu. Nanti akan datang pembahasannya. Jadi arah itu sebenarnya zatnya itu tidak ada begitu, tapi hubungan antara satu zat dengan zat yang lain dikatakan arah. Yang jelas Allah itu di luar makhluknya. Allah ciptakan makhluk tapi dibuatnya di bawahnya, tidak menyatu dengan zatnya. Wa huwa laisa amran wujudiyan. Arah itu bukan ada zatnya. Itu yang harus kita fahami. Arah itu tidak ada zatnya. Arah itu adalah hubungan antara satu zat dengan zat yang lain. Luar dalam itu juga hubungan antara satu zat dengan zat yang lain, ya kan? Nah, contohnya tadi, Zaid di dalam masjid, Zaid di luar masjid. Apa yang dimaksud dalam dan luar? Hubungan antara Zaid dengan masjid. Wadah? Jadi ketika kita katakan Allah di dalam alam atau di luar alam, ini hubungan antara zat Allah dengan zat makhluknya. Wadah? Qala annahu laysa syai'an makhluqan halla Allahu fihi. Yani arah itu bukan sesuatu makhluk yang Allah menyatu masuk ke dalamnya baru dikatakan Allah di arah atau Allah bertempat. Wa innama huwa amrun adamiyun yatahaqqaqu bintiha'il alam. Akan tetapi itu adalah gambaran gitu, koneksi. Kapan dikatakan? Yakni ketika alam makhluk ini habis. Sudah kita sebutkan bahwa alam yakni galaksi
Lapisan terluar dari makhluk itu ada akhirnya, itulah apa? Al-Arsh. Wadih? Al-Arsh. Itulah Al-Arsh. Setelah 7 lapis langit, kemudian apa? Kemudian kursi, kemudian di atas kursi Al-Arsh, kemudian di atasnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah ending dari makhluk. Qala fa in intaha al-alam min jihati al-ulu fallahu mawjud. Nah, ketika sudah habis makhluk mengarah atas, ya kan? Di atas sana sudah habis 7 lapis, kemudian kursi, kemudian arsy, habis. Nah, di atasnya lah Allah. Karena arsy itu apa? Di atas langit. Wadih? Taib. Fa in sammaitum dzalika jihatan wa makanan wa anaitum ma ba'da intihai al-alam fa nahnu nuthbituhu wa nuqirru bihi. Kalau kalian mengatakan bahwa posisi Allah itu tinggi di atas arsy-Nya, tidak menyatu dengan arsy-Nya, kan gitu, lapisan yakni Allah di atas lapisan terluar dari makhluk yakni arsy, Allah di atasnya. Terus posisi ini kalian katakan tempat, maka kita katakan na'am, kita menetapkan makna itu. Wadih? Kita menetapkan makna itu, posisi tinggi di atas seluruh makhluk yang tidak ada makhluk lagi meliputi Allah. Kemarin sudah disebutkan, mereka memang konsep mereka alam itu adalah ruangan. Inilah yang mereka nggak bisa lepaskan. Kan kita nggak sepakat dengan konsep ini kan. Arah itu atau tempat itu adalah perkara hubungan antara satu zat dengan zat yang lain. Kita imani Allah di luar zatnya makhluk. Berarti Allah apa? Di atas seluruh makhluk. Udah sampai di situ. Kalau kalian katakan tempat, enggak tempat, arah, enggak berarah, ini kalam batil. Karena tadi kalian memahami bahwa arah itu adalah lingkup makhluk. Udah sampai di situ. Bagi mereka, arah dan tempat adalah lingkup makhluk. Jelas. Kadang-kadang mereka mencampurkan dua perkara ini. Ini dia muskilahnya. Inilah nifaq Asy'ariyah. Mereka campurkan antara apa? Posisi tinggi yang tidak ada makhluk di situ. Itu juga kata mereka posisi yang di dalam makhluk. Kalau dikatakan apakah Allah di arah atas seluruh makhluk, Allah tidak bertempat. Apa maksud tidak bertempat? Pokoknya tidak bertempat. Enggak bisa dijelaskannya kan gitu. Apakah yang maksud tidak bertempat adalah posisi dalam makhluk ini, atau posisi tinggi di atas seluruh makhluk, tidak ada makhluk lagi menyeliputinya? Ini yang kau maksud? Dia campurkan dua perkara ini. Itulah muskilahnya. Makanya kalau kita lihat orang yang debat dengan Asy'ariyah, itu saja mereka ulang. Allah tidak bertempat, Allah tidak berarah. Tapi tidak tahu dia mendudukkan makna tempat dan arah. Wah, kecuali memang yang mencari apa? Kebenaran, bukan mau sebatas mujadil, batas mendebat yang memang debat kusir. Taib. Qala wa la yajuzu li muslimin an ya'taqida dzalik. Maka seorang muslim tentunya tidak boleh mengimani bahwa Allah itu berada di dalam lingkup makhluk, iya kan? Walihada yastafsilu ahlus sunnati wal jamaah fil mawqif min lafzil jihah wa lafzil makan. Oleh karena itu sudah kita sebutkan, ahlus sunnah merinci makna apa? Makna jihah dan makna makan, atau lafaz jihah arah dan lafaz tempat. Coba dudukkan dulu apa maknanya biar kita sepakat. Iya kan? Dudukkan dulu apa yang kau inginkan dari makna jihah, apa yang kau inginkan dari makna tempat, biar aku sepakat denganmu dengan hasilnya kan gitu. Fa in qusida bil jihati amrun wujudiyun makhluqun fallahu laysa bijihah. Kalau yang diinginkan dari arah adalah makhluk, Allah di dalam makhluk, maka Allah tidak berarah. Wa in qasadtum bil jihah ittijah al-ulu wa intihai al-alam min jihati al-ulu fa inna Allah fi ittijahil ulu. Kalau yang kau maksud dari arah atau tempat adalah posisi tinggi di atas seluruh makhluk, yang tidak ada lagi makhluk di situ, maka Allah di arah atas. Walakinnana la nutliqu alaihi lafzal jihah li'annahu lafz asbah mujmalan yahtamilu ma'ani muta'addidah. Tapi kita enggak, makanya kita tinggalkan lafaz mujmal ini kan gitu. Karena bisa mengandung apa?
bisa mengandung makhluk, bisa mengandung di luar makhluk. Kita tinggalkan arah dan makan. Makanya subhanallah, mereka mengatakan apakah ada Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah menetapkan bahwa Allah di arah atas. Ini konsekuensi, memang kita tidak, makanya saya sebutkan tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah penetapan arah ditolak atau penetapan arah atau penyebutan arah dihilangkan, kan gitu. Ketika Allah mengatakan aamintum man fis sama, ini sudah sangat jelas. Allah mengatakan aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman di atas terhadap yang di atas langit sana? Jelas di arah langit yang ulul mutlak, ketinggian mutlak. Begitu juga Allah mengatakan apa? Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah itu meninggi di atas arsy-Nya. Berarti apa? Arsy adalah makhluk paling atas. Konsepnya berarti Allah di atas seluruh makhluk. Udah. Kok mau memahami ini saja susah. Tapi itulah karena apa? Udah dirusak sama filsafat dan ilmu kalam. Wa kadzalika fil makan, begitu juga tempat sama konsepnya. Annal makan la yakunu illa ma yaftaqiru ilaihi al-mutamakkin. Tuh kata mereka, tempat itu tidaklah dikatakan dia di dalam tempat, atau sesuatu tidaklah dikatakan di dalam tempat kecuali dia membutuhkan tempat. Yaftaqiru, yahtaju, membutuhkan tempat. Sawa'un kana muhitan bihi aw kana tahtahu. Baik itu yakni dia di dalam ruang lingkup tempat ini atau di bawahnya. Fama'lumun anna Allah laysa fi makan bihadzal i'tibar. Maka kita katakan Allah tidak bertempat dengan konsep ini, kan gitu. Bahwa Allah apa? Allah diliputi makhluk atau Allah ditopang makhluk. Mana ada kayak gitu konsepnya? Wadah. Jadi Asy'ariyah memang persis menyamakan Allah macam makhluk. Itulah udah. Kalau Allah nanti di atas arsy berarti arsy itu menopang Allah. Ada konsep gravitasi, lihat. Makanya kata mereka di antara Al-Ghazali, kalau Allah dihilangkan darinya arsy berarti Allah jatuh. Subhanallah. Berarti kan dia samakan Allah dengan makhluk sehingga ada yang menopang zat Allah. Ini subhanallah, tamtsil. Nah, dia berusaha menghilangkan tamtsil itu dengan menolak apa? Menolak sifat tinggi, menolak sifat istiwa. Makanya mu'attil qabla an yu'attil yumathil. Sebelum dia tolak sifat itu, dia bayangkan sifat itu seperti makhluk, baru dia tolak. Ketika kita katakan Allah bertangan, Allah memiliki tangan, kedua tangan, oh berarti tangan macam manusia nih, berarti Allah tidak punya tangan. Dia berusaha menghilangkan tamtsil yang ada di otaknya. Makanya harus diluruskan otaknya, bukan ditolak sifatnya, kan gitu kan. Otaknya harus diluruskan, bukan sifatnya yang ditolak. Tapi mereka enggak. Otak mereka benar, maka tolak sifat. Karena itu tadi menggunakan akal dibandingkan dalil, taqdimul aql 'ala an-naql. Wadah. Makanya Nabi bilang, mungkin kita pun ketika kita sebutkan tangan, wajah, terbesit bisa jadi, tapi kita enggak mengimani bahwa itulah tangan Allah yang terbesit di dalam kepala kita. Ketika kita katakan Allah punya tangan, Allah punya kaki, kemudian terbesit di dalam pikiran kita tangan manusia dan kaki manusia, yakni terbesitnya itu sesuatu yang enggak bisa kita tolak, ya kan? Tapi jangan kita imani itulah tangan Allah. Jangan kita imani yang terbesit di kepala kita seperti tangan makhluk itu, itulah tangan Allah. Yang kita imani adalah al-qadar al-mushtarak. Kita imani Allah punya tangan, Allah menggenggam langit dan bumi. Udah. Kemudian kita tetapkan al-qadar mumayyiz, laisa kamitslihi syai'. Kaifiat Allah tidak sama dengan kaifiat sifat makhluk. Ini kembali kepada makna al-qadar mushtarak itu, yakni di dalam pikiran manusia, kan gitu. Adapun di kehidupan real berbeda dengan apa? Dengan apa yang di pikiran kita. Tapi kita imani Allah punya tangan, kita imani Allah punya kaki, sebagaimana Allah kabarkan. Naam. Baik. Thumma yuqalu aidan innal jihad al-muta'alliqa bil makhluqat laysat umuran wujudiyatan aslah. Kita katakan juga bahwa arah yang berkaitan dengan makhluk itu bukan ada di kehidupan real sebenarnya, kan gitu. Ai innahu la yujad syai'un mustaqil fil kaun ismuhu jihatul ulu atau jihatul syamal atau al yamin. Udah kita sebutkan bahwa arah itu apa?
yakni perkara relatif yang digandengkan antara satu zat dengan zat yang lain. Adapun wujudnya arah kanan, ini kanan, coba tunjukkan kanan. Bisa enggak? Enggak bisa kita tunjukkan kanan kan? Nah, itu apa? Perkara relatif yang digandengkan dia antara satu pihak dengan pihak yang lain, antara satu zat dengan zat yang lain. Wa inna ma hadhihi al-ma'ani sifatun i'tibariyah. Tuh. Makna-makna ini sebuah sifat yang ditinjau dari sisi apa? Gitu. Ai innaha baina syai'ain mutaqabilain, antara dua perkara, dua zat. Fala yasihhu fil aqli an nuthbit syai'an makhluqan wujudiyan ismuhu jihatul ulu. Maka tidak masuk akal ketika kita katakan ada misalnya arah, ini arah nih. Ada begitu arah. Zatnya ada enggak arah itu? Enggak bisa. Sama kayak merah, amrun i'tibariyun. Iya kan? Coba tunjukkan merah. Merah itu ada di pikiran, tapi dia menempel pada benda, pada zat. Arah itu ada di pikiran, tapi dia ditinjau dari antara ini dengan yang ini. Wadah. Naam. Qala fa innahu la yujad syai'un mustaqillun fil kaun ismuhu jihatul ulu. Tuh, tidak ada, yakni ada zat secara bersendiri kemudian dikatakan dia tinggi, atau jihatu asy-syamal, atau kiri, atau al-yamin, atau kanan, kan gitu. Tapi apa? Digandengkan antara satu perkara dengan perkara yang lain, antara satu zat dengan zat yang lain. Hubungan, makanya innaha baina syai'aini mutaqabilaini. Ini penting di garis bawah. Innaha baina syai'aini mutaqabilaini, antara dua perkara yang saling terkoneksi. Hubungan antara dua perkara yang ada, perkara yang ada amrun, ada zatnya. Adapun perkara yang tidak ada zatnya, bisa enggak dikatakan di arah bawah, di atas, di arah kiri, Bang Arun? Enggak bisa kan? Apa contohnya? Contohnya apa perkara yang kita fahami tapi zatnya itu enggak ada? Ada banyak. Kita kasih contoh. Lapar. Lapar itu kita rasakan kan gitu. Itu amrun i'tibari kata para ulama. Perkara relatif yang dikaitkan dengan makhluk. Ada makhluknya dulu. Apakah ada lapar, ini lapar nih? Hah? Bisa? Kita tunjuk arahnya. Ini lapar, ini di arah atas. Hah? Begitulah konsepnya. Jadi harus ada dulu zatnya. Contohnya ini apa? Air ini ada kan? Real. Baru kita bisa dibuat. Ini arah atas, arah bawah, kiri, kanan. Tapi kalau dia enggak ada, maka enggak bisa dikatakan dia di atas dan di bawah. Wah. Contohnya tadi lapar. Lapar itu ada di dalam fisik manusia. Kan gitu. Tapi bisa enggak dikatakan dia di atas dan di bawah? Ini lapar itu. Oh, enggak bisa kan gitu. Harus arah dan atas itu berkaitan dengan perkara yang ada zatnya. Contohnya tadi air ini. Makanya Nabi bilang, dan air ini makhluk. Nah, ketika dihadapkan di hadapan ana, dia ini di arah depan. Ya kan, antara hubungan ana dengan air ini. Ketika ditarik ke belakang, ini di arah belakang. Ketika dibuat sini, kiri. Ketika dibuat sini, ini kanan. Ini kiri. Tapi kalau lapar, kita rasakan lapar, bisa nggak dibuat ini? Oh, lapar ini kanan, lapar kiri, nggak ada. Karena wujudnya, zatnya itu nggak ada. Wah, karena wujud dari atau makna dari lapar itu yang berada di dalam manusia atau yang dirasakan mereka. Tapi zatnya dari lapar itu tidak berdiri sendiri, dia arad, sifat. Taib. Makanya katanya di sini, fala yasihhu fil aql an an nuthbita syai'an makhluqan wujudiyan ismuhu jiha al-ulu, fa kaifa tulzimun al-mukhalifin lakum bihadzal ilzam fi haqqillah ta'ala. Naam. Jadi apa yang mereka ilzam, mereka konsekuensikan, mereka hukumi Ahlus Sunnah ketika menetapkan sifat tinggi bagi Allah, kemudian konsekuensi itu adalah kebatilan, maka kita tidak menerima dan kita tidak terkonsekuensikan dengan konsekuensi itu. Taib. Terakhir, al-i'tirad
السادس إذا قلتم بأن الله اتصف بالعلو بعد خلق المخلوقات فهذا يلزم منه أن كمال الله مشروط بالمخلوق فلم يكن الله عاليا متصفا بالعلو إلا بعد أن خلق المخلوقات وأما قبل أن يخلق المخلوقات فلا يتصف بالعلو وإنما اتصف بالعلو بعد أن خلق المخلوقات ومعنى هذا الكلام أن كمال الله مشروط بوجود المخلوقات. طيب, kita katakan sifat tinggi adalah sifat yang sempurna, ya enggak Bang Arun? Udah kita bilang sifat tinggi itu apa? Tinggi, lihat tingginya Allah itu dikaitkan dengan keberadaan makhluk, ya enggak? Jadi makhluk, kemudian di atas makhluk ini siapa? Allah Subhanahu wa taala, tidak menyatu dengan makhluknya. Kalau kalian katakan wahai Wahabi bahwa sifat tinggi adalah sifat sempurna, maka ketinggian Allah disyaratkan harus ada makhluk, ya enggak? Kata mereka Allah memiliki sifat tinggi, harus ada makhluk dulu. Nah, sebelum ada makhluk berarti Allah hilang dari sifat sempurna, dan ini tertolak. Jelas? Nah, Pak Rehan, kan mereka mengatakan sifat tinggi itu adalah suka ada dulu makhluk di bawah Allah baru dikatakan Allah tinggi, kan gitu. Kita pahami demikian dulu. Kalau memang kayak gitu konsepnya, berarti sebelum Allah menciptakan makhluk Allah lepas dari sifat tinggi, karena makhluk nggak ada. Wah, berarti Allah disyaratkan ketinggiannya harus ada makhluk dulu. Sementara sebelum Allah menciptakan makhluk berarti sifat tinggi itu nggak ada bagi Allah. Berarti kalian hilangkan sifat sempurna bagi Allah. Nah, ini konsep mereka. Allah tidak tersifatkan dengan sifat tinggi sebelum menciptakan makhluk. Ini kata mereka. Jelas? Karena tadi kan makhluk itu Allah ciptakan dan di bawah Allah buat, di bawah zatnya, tidak menyatu dengannya. Nah, sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah berarti tidak tersifatkan berarti dengan sifat tinggi. Wadah? Setelah Allah ciptakan dulu makhluk, baru apa? Baru Allah tersifatkan dengan sifat tinggi. Nah, ini sesuatu yang salah bagi mereka. Ya, ini artinya ketinggian Allah itu disyaratkan harus setelah penciptaan makhluk dulu. Sebelum Allah menciptakan makhluk berarti Allah belum tersifatkan dengan sifat tinggi. Lakin hadzal i'tirad ghairu sahih. Kritikan batil. Kenapa? Wa yumkin an yujabu anhu bi awjuhin mutaaddidah. Kita bantah dari beberapa sisi. Maka kita ringkas wa naqtasil al wajhin wahid. Kita ringkas pada satu sisi. Hasiluhu, kesimpulannya, anna hadzal i'tirad mabniyun 'ala al-qaul bi anna jinsil makhluqat hadits. Kritikan ini mengatakan bahwa jinsul makhluqat hadits. Mengatakan bahwa apa? Mengatakan bahwa ada momen di mana Allah tidak menciptakan makhluk dulu lagi. Wah, jadi ada masa di mana Allah berhenti menciptakan, atau ada masa di mana sebelumnya Allah tidak menciptakan apapun, kemudian berjalan, kemudian Allah menciptakan, kemudian Allah menciptakan makhluk, baru Allah tersifatkan dengan sifat tinggi. Nah, ada momen di mana mereka, ini ucapan mereka ya, tentunya kita nggak sesuai dengan ucapan ini. Maksudnya mengkanjang sampai difahami ucapan mereka itu ucapan kita. Mereka meyakini bahwa jinsul makhluqat ini hadis. Apa itu? Ada kondisi di mana Allah tidak menciptakan, kosong, nggak ada ciptaan apapun. Nah, pada saat itu Allah hilang dari sifat tinggi, baru Allah ciptakan, baru Allah tersifatkan dengan sifat tinggi. Wadah. Ay anna Allah Ta'ala kana mu'attalan 'anil khalq. Yani ada momen, ada keadaan di mana Allah sebelumnya ditarik ke belakang, kemudian ada momen di mana Allah tidak menciptakan makhluk apapun. Thumma awjada jinsan makhluqat. Kemudian Allah ciptakan makhluk terus menerus. Walakin al-qaul bi huduthi jinsil makhluqat qaulun ghairu sahih. Kita tidak menerima ini. Kita tidak menerima ini. Kenapa? Fala yasih al-i'tirad 'ala al-mukhalifin bi aslin la yusallimuna bih. Yani enggak boleh bagi orang yang mengkritik terhadap orang yang menyelisih mereka dengan
konsep yang tidak disepakati. Wadah. Fa in aradtum an tuqimu hadzal i'tirad fa aqimu awalan al-asl alladhi qama alaih. Kalau kalian ingin mengkritik dengan sebuah konsep, harus disepakati dulu konsepnya. Wa huwa anna jinsal makhluqat hadits, bahwa jins yakni makhluk hadits maksudnya ada momen di mana keadaan Allah tidak menciptakan. Fa in aqamtumuhu wa abtaltum qawla mukhalifikum sahha lakum hina idzin iqamatu dzalika al-i'tirad. Naam, ala kullin khulasahnya apa? Mereka mengatakan bahwa ada momen ditarik ke belakang, baru ada momen di mana Allah tidak menciptakan apapun dari makhluk. Jelas? Nah, pada saat itu berarti Allah tidak tersifatkan dengan sifat apa? Hah? Apa? Naam, sifat sempurna maksudnya sifat tinggi. Maka kita enggak terima dengan konsep ini kan? Makanya itu yang dikatakan apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan senantiasa makhluk. Wadah, jinsul makhluqat azali. Artinya apa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan? Allahu a'lam. Yang jelas ada, makanya Allah katakan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah menciptakan makhluk yang tak kalian ketahui. Fa'alul lima yurid. Senantiasa melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Wa huwal khallaq. Makna al-khallaq, dia senantiasa menciptakan. Ini yang dikatakan masalah silsilah al-hawadits atau tasalsul al-hawadits dari sisi sifat Allah, artinya Allah menciptakan sesuatu hari ini, besok, lusa, seterusnya. Waktu yang ditarik ke belakang. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan. Sebelum makhluk apapun, makanya terus ada waktu ditarik ke belakang yang tidak memiliki permulaan, maka Allah senantiasa menciptakan makhluk. Inilah yang sahih, wallahu a'lam. Walaupun ada sebagian ulama dari kalangan ahlu sunnah yang mengatakan bahwa yakni ada momen, tapi mungkin bagi Allah menciptakan makhluk, tapi ada momen di mana Allah tidak menciptakan makhluk apabila ditarik ke belakang. Lakin hadza al-qaul laysa bisahih, wallahu a'lam. Baik, kita bacakan sedikit dalil i'tirad tentang orang yang mengatakan bahwa apa? Bahwa di sini lupa ana buat kayaknya. Bahwa mereka mengatakan dalil fitrah, kan kemarin kita sebutkan apa dalil fitrah Bang Arun ketika menetapkan sifat tinggi bagi Allah. Nah, apa? Perasaan. Ada lagi? Nah, ahsant, berdoa. Nah, ketika manusia berdoa dan mengangkat tangan mereka ke langit, kan gitu. Ini dalil fitrah bahwa menunjukkan Allah di atas seluruh makhluk. Mereka mengatakan apa? Bahwa as-sama' qiblatud du'a. Langit itu adalah kiblat untuk berdoa. Ini kata mereka. Untuk menolak bahwa apa? Bahwa Allah itu tidak di atas makhluk. Taib. Kita bacakan sedikit dari ucapan Al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala. Sebenarnya Ibn Abil Izz menukilkan kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah di kitab Talbis Bayan atau Bayan Talbis Al-Jahmiyah. Yang pertama, anna qawlakum inna as-sama' qiblatud du'a atau inna as-sama' qiblatun lid-du'a lam yaqulhu ahadun min as-salaf al-ummah wa la anzala Allah bihi min sultan wa hadha min al-umur asy-syar'iyyah ad-diniyah fala yajuzu an yakhfa 'ala jami'i as-salaf al-ummah wa ulama'iha. Yang pertama kita katakan, ketika kalian mengatakan langit adalah kiblat untuk berdoa, tidak pernah ucapan ini dikatakan oleh salah seorang dari para salaf saleh. Dan tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan bahwa langit adalah qiblatud du'a. Sebatas dakwaan, sebatas klaim, sebatas tuduhan. Coba datangkan salafus saleh dari qurun mufaddalah yang mengatakan bahwa langit adalah qiblatud du'a. Ini yang pertama. Yang kedua, أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة أو إن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء فقد ابتدأ في الدين وخالف جماعة المسلمين. Kata Al-Imam Ibn Abil Izz, kiblat berdoa itu adalah kiblat untuk salat. Jelas?
Kiblat berdoa adalah kiblat untuk salat. Mana kiblat untuk salat? Inilah arah sana. Ketika seseorang menghadap kiblat, kapan dia dikatakan menghadap kiblat? Dia mengarah atas dulu gini, berdoa kayak gini, telentang dulu, atau dia mengharapkan wajahnya ke arah Ka'bah nih, dengan arah Ka'bah, ya kan? Kalau sekiranya mereka mengatakan langit adalah kiblat untuk berdoa, maka orang harus menghadapkan wajahnya kayak gini dulu, baru dikatakan apa? Telentang dulu, harus telentang baru menghadap kiblat langit. Wadah. Maka yang benar adalah kiblat kita ke Ka'bah ini, itulah kiblat kita berdoa. Kiblat kita ke Ka'bah kan kita disunnahkan, Nabi SAW senantiasa berdoa itu menghadap kiblat. Tuh, menghadap kiblat yang dimaksud apa? Ka'bah, bukan apa? Bukan menghadap langit, maksudnya apa? Mengarah kemana saja kemudian menghadap ke atas langit, tapi menghadap ke arah kiblat. Maka inilah kiblat untuk berdoa. Kiblat salat adalah kiblat untuk berdoa. Kemudian yang ketiga, itu tadi kita bilang, annal qiblah hiya ma yastaqbiluhu al-'abid biwajhihi. Kiblat adalah arah yang seseorang menghadapkan wajahnya. Kama tustaqbalul Ka'bah fi salati wad du'a. Sebagaimana Ka'bah itu arah seseorang salat dan berdoa, wadzikir, berzikir, wadzabah, menyembelih, kan gitu. Menyembelih kemana arah kiblat? Ya ke situlah. Ini sunnah tentunya. Ini tapi saksi bahasannya apa? Kiblat itu untuk berdoa adalah kiblat ini. Kiblat Ka'bah, bukan kiblat langit. Enggak ada namanya kiblatud du'a as-sama', kiblatud du'a, enggak ada. Wa kama yuwajjah al-muhtadar atau al-muhtadar wal madfun, sebagaimana orang yang mau meninggalkan itu disunnahkan diarahkan ke kiblat. Wadah. Begitu juga apa al-madfun, yakni orang yang ditanam di kuburan ini disunnahkan diarahkan ke kiblat, di arah kanannya begini. Wadah. Kalau bisa tentunya, dan yakni mustahab, akan tapi maksudnya apa? Kiblat itu adalah kiblatul Ka'bah, bukan langit. Walidzalika sumiyat wijhah wal istiqbal bi khilaf al istidbar. Maka yang dikatakan wijhah maksudnya dihadapkan wajah kita, begitu, bukan di belakangi. Wal istidbar bidubur, membelakangi ya dengan istilahnya mempantati, kan gitulah istilahnya, membelakangi. فأما ما حذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة. Adapun yakni kepala seseorang mengarah kepadanya atau rusuknya, kan itu, maka tidak dikatakan qiblat. La haqiqatan wala majazan, tidak secara hakikat dan tidak majaz. Falau kanat as-sama' qiblatud du'a, falau kanat as-sama'u qiblatud du'a, lakana al-mashru' an yuwajjiha ad-da'i wajhahu ilaiha wa hadha lam yushra'. Sekiranya langit itu adalah kiblatud doa, yang dimana seorang harus mengarahkan wajahnya, maka ini tidak disyariatkan. Taib. Awalan hadhil mas'alah, bolehkah seseorang menghadap atas langit ketika berdoa? Kita biasa berdoa bagaimana? Gini. Atau biasa duduk, dalam keadaan duduk kan mengarahkan, menunduk, kan gitu kan? Boleh enggak seorang mengangkat gini? Allahu Akbar. Nah, ahsant, bahwa enggak ada larangan seseorang berdoa mengangkat wajahnya ke langit. Itu yang pertama. Tidak ada larangan seseorang mengangkat wajahnya. Bahkan sebagian amalan salaf ketika istisqa, ketika doa-doa yang rame-rame, sifatnya jama'i, itu biasanya menghadap ke langit biasanya, istisqa dan seterusnya, kan gitu. Walaupun kita ketika doa pribadi maksudnya sendiri biasanya menundukkan diri, kan itu menunjukkan bahwa Allah itu di atas kita gitu. Kemudian yang dilarang itu ketika salat.
ketika salat. Sebutkan dalam hadis, "Fama balu qaum yarfa'una absarahum an yakhtifallahu wujuhahum." Naam, yakni tidaklah setiap kaum senantiasa mereka mengangkat wajah mereka ke atas langit yang dikhawatirkan nanti Allah menghilangkan penglihatan mereka. Yang di dalam salat yang dilarang apa? Menghadap atas, mengangkat kepala ke atas. Ini disebutkan di riwayat Bukhari. Tapi seseorang boleh menghadap atau menengadah ke atas langit ketika berdoa. Tidak ada larangannya. Yang dilarang ketika apa? Ketika salat. Makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, "Innal ladzina yarfa'una aydiyahum wa absarahum wa ghaira dzalika ila as-sama'i waqta ad-du'a taqsidu qulubuhum ar-rabb alladhi huwa fawq." Sesungguhnya orang-orang yang mengangkat tangannya dan wajah-wajah mereka ke atas langit ketika berdoa, sesungguhnya itu dilandasi oleh hati mereka yang merasakan bahwa Allah di atas mereka. Wa takunu harakatu jawarihihim bil isyarati ila fawq. Maka anggota badan mereka memberikan isyarat bahwa Allah itu di atas langit, kan gitu. Taba'an li harakati qulubihim ila fawq, yang dimana anggota badan itu lahir dari gerakan hati. Wa hadha amrun yajiduhu kulluhum fi qulubihim wujdan daruriyan atau wajdan daruriyan. Na'am, ini dirasakan setiap orang yang berdoa bahwa apa? Bahwa dia merasakan Allah di atas langit. Illa man ghuyirat fitratuhu bi'tiqad yasrifuhu an dhalik. Kecuali apa? Kecuali orang-orang yang telah diubah fitrahnya. Subhanallah, Bishr al-Marisi katanya, "Subhana Rabbiyal asfal." Na'udzubillah. Maha suci Allah yang Rabb di bawah. Itu kata Bishr al-Marisi. Al-Bishr al-Marisi dikafirkan para ulama. Dan Al-Imam Ad-Darimi membantahnya dalam kitab Naqd Bishr al-Marisi, mematahkan syubhat Bishr al-Marisi al-Jahmi al-Anid. Ini Jahmiyah yang menolak sifat apa? Sifat tinggi bagi Allah. Naam, ada pertanyaan? Wadah. Khulasahnya apa? Bahwa arah dan tempat adalah perkara relatif yang dikaitkan antara dua zat. Ya kan? Muta'alliqan baina syai'ain atau ta'alluq baina syai'ain. Yang kita imani, Allah itu tidak menyatu di dalam makhluk, tidak berada di dalam makhluk, dan kita imani bahwa Allah di posisi tinggi di atas seluruh makhluk dan Allah tidak diliputi lagi makhluk. Maka disitulah posisi Allah. Kalau kalian itu katakan tempat atau tidak bertempat, itu urusan kalian. Tapi jangan kalian tolak ketinggian Allah di atas seluruh makhluk. Gunakan kalimat itu. Tingginya Allah di atas seluruh makhluk. Nah, gunakan kalimat ini. Jangan katakan tidak berarah, tidak bertempat. Apa ini tidak berarah, tidak bertempat? Apa yang dimaksudkan gitu? Nafi. Sementara Allah katakan amin man fis sama' ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Begitu juga para salaf mengatakan apa? Seperti Zainab mengatakan zawwajakunna ahlikunna wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat. Naam. Wali-wali kalian menikahkan kalian sementara aku dinikahkan oleh Allah yang dimana Allah di atas 7 lapis langit. Ini wadah, di atas 7 lapis langit, di atas arsy sana. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Para malaikat itu takut kepada Rabb mereka yang dimana Rabb mereka berada di atas mereka. Nah, inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun Asy'ariyah mengatakan Allah tidak bertempat atau ini yakni syubhat filsafat yang tidak ada dalilnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.